Mari kita berkenalan dengan besaran lain yang disebut sebagai momentum linier. Momentum linier suatu partikel yang sedang bergerak dengan kecepatan v didefinisikan sebagai berikut. P atau momentum linier itu sama dengan massa partikel dikali kecepatan partikel. Karena kecepatan adalah besaran vektor, maka momentum linier juga besaran vektor. Nah, hukum Newton kedua pada dasarnya dinyatakan dalam variabel bernama momentum ini. Jadi hukum 2 Newton itu sebenarnya memberikan hubungan antara resultan gaya-gaya eksternal yang bekerja pada suatu partikel dengan perubahan momentum yang dialami oleh partikel tersebut sepanjang waktu. Sehingga kita tuliskan sigma F itu sebagai turunan pertama momentum terhadap waktu. Dengan kata lain, resultan gaya eksternal tidak nol diperlukan untuk mengubah momentum suatu benda titik atau suatu partikel yang sedang bergerak. Nah, kemudian jika massa benda tersebut konstan, maka kita dapat menuliskan dp dt sebagai ddt dari m kali v. Nah, karena massa konstan, maka m dapat kita keluarkan dari turunan pertama, sehingga kita peroleh m dikali dv dt, sama dengan m kali percepatan. Dengan demikian, kita dapat katakan bahwa hukum Newton kedua yang sebelumnya telah kita pelajari, itu untuk massa-massa yang konstan. Nah, bagaimana jika kita berurusan dengan suatu sistem partikel? Momentum sistem partikel tersebut dapat kita hitung melalui momentum partikel pertama dalam sistem ditambah momentum partikel kedua dalam sistem dan seterusnya hingga momentum partikel ke n. Nah, jika kita ingat definisi momentum, maka kita dapat menuliskan M1V1 plus M2V2 dan seterusnya hingga partikel ke n. Ingat bahwa posisi pusat massa itu diberikan oleh ekspresi ini. Nah, tadi kita telah mencoba berhitung kecepatan pusat massa dan kita peroleh seperti ini. Nah, kita peroleh kecepatan pusat massa sebagai sepermassa total dikali M1V1, M2V2, dan seterusnya hingga M partikel ke N dikali V partikel ke N. Ingat bahwa M1V1 itu adalah momentum partikel 1, M2V2 adalah momentum partikel kedua, dan seterusnya hingga momentum partikel ke N. Dengan kata lain, momentum sistem itu dapat kita tuliskan sebagai massa total sistem dikali kecepatan pusat massa. Nah, sekarang kita dapat menuliskan hukum Newton kedua untuk sistem partikel jika kita kaitkan gaya dengan momentum. Dengan demikian, kita dapat tuliskan sigma F sama dengan turunan pertama dari momentum sistem terhadap waktu. Untuk massa sistem yang konstan, kita dapat menuliskan massa sistem dikali turunan pertama dari kecepatan pusat massa. Dengan demikian, kita tuliskan sigma F sama dengan massa total dikali percepatan pusat massa. Maka resultan gaya-gaya eksternal yang bekerja pada sistem partikel mengakibatkan pusat massa sistem mengalami percepatan. Nah, sebelumnya kita telah melihat konsep gerak untuk sistem partikel. Sekarang kita coba bahas fenomena yang sangat penting ketika kita mengkaji sistem partikel, yaitu fenomena tumbukan. Misalkan suatu partikel mengalami perubahan momentum linier sebesar delta P dalam rentang waktu delta T, akibat suatu gaya eksternal bekerja pada partikel tersebut. Nah, untuk rentang waktu yang sangat sempit, delta T menuju 0, maka delta T dapat kita tuliskan sebagai dt. Nah, jika kita ingat hukum 2 Newton, maka kita dapat menuliskan sigma F dp dt. Misalkan suatu partikel mengalami perubahan momentum linier sebesar dp selama rentang waktu yang sangat sempit dt akibat suatu gaya eksternal F. Maka
kita dapat menuliskan bahwa perubahan momentum yang dialami oleh partikel itu sama dengan F dikali dt. Nah, perubahan momentum untuk rentang waktu yang tidak cukup kecil ini, itu disebut juga sebagai impuls. Dengan kata lain, kita dapat menuliskan besaran baru bernama impuls ini sebagai integral dari gaya yang bekerja pada partikel selama rentang waktu tertentu. Nah, untuk konfigurasi satu dimensi, artinya untuk gerak-gerak sepanjang garis lurus saja, maka kita dapat menuliskan delta Px sama dengan impuls dalam arah x, dan impuls dalam arah x dapat kita hitung dengan mengintegralkan gaya dalam arah x terhadap waktu. Sehingga kita peroleh perubahan momentum dalam arah x atau momentum dalam arah x akhir kurangi momentum dalam arah x awal sama dengan integral gaya dalam arah x terhadap waktu. Nah, jika kita ketahui fungsi f terhadap waktu, maka impuls atau perubahan momentum itu diberikan oleh luas area yang dibatasi oleh kurva f terhadap t dengan sumbu waktu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, untuk kebutuhan praktis, fungsi f terhadap waktu itu biasanya tidak diketahui, tapi yang kita ketahui adalah gaya rata-rata yang bekerja pada suatu partikel selama rentang waktu tertentu, sehingga impuls dapat kita hitung dengan mengalikan besar gaya rata-rata tersebut dengan rentang waktu selama gaya rata-rata itu bekerja pada benda. Sigma gaya-gaya eksternal yang bekerja pada suatu partikel itu dapat kita nyatakan sebagai turunan pertama momentum terhadap waktu. Jika gaya-gaya eksternal yang bekerja pada partikel tersebut adalah nol, maka kita dapat mengatakan bahwa momentum partikel tersebut akan konstan sepanjang waktu. Artinya jika kita tinjau momentum partikel pada waktu tertentu, maka momentum benda tersebut di suatu waktu yang lebih awal itu akan sama dengan momentum benda tersebut di waktu lain. Nah, kita dapat mengatakan hal yang sama untuk sistem partikel. Jika resultan gaya eksternal yang bekerja pada sistem partikel sama dengan nol, maka momentum sistem akan konstan. Jika sigma gaya eksternal yang bekerja pada sistem bernilai nol, maka sistem tersebut kita sebut sebagai sistem yang terisolasi. Nah, oleh karena sistem terisolasi, akibat sigma gaya eksternal yang bekerja padanya sama dengan nol, maka momentum sistem akan konstan. Sehingga kita dapat menuliskan bahwa momentum sistem di satu waktu itu akan sama dengan momentum sistem di waktu lain. Jadi, untuk sistem yang terisolasi atau sistem yang resultan gaya eksternalnya bernilai nol, maka momentum sistem tersebut akan sama sepanjang waktu. Sehingga jika Bapak Ibu tinjau di dua waktu berbeda, misalkan waktu awal dan waktu akhir tertentu, maka kita dapat menuliskan ekspresi berikut ini. Artinya momentum partikel 1 di awal ditambah momentum partikel 2 di awal dan seterusnya hingga momentum partikel ke N di awal akan sama dengan momentum partikel 1 di akhir tambah momentum partikel 2 di akhir dan seterusnya hingga momentum partikel ke N di akhir. Nah, sekarang mari kita coba terapkan konsep yang telah kita pelajari untuk mengkaji tumbukan yang terjadi antara dua partikel. Kasus pertama yang akan kita kaji adalah tumbukan tidak elastik dalam ruang satu dimensi. Artinya kedua benda hanya bergerak sepanjang garis lurus. Tumbukan yang tidak elastik artinya energi dari sistem benda yang berinteraksi melalui tumbukan tidaklah kekal. Nah, tinjau dua partikel, misalkan partikel bermassa m1 dan partikel bermassa m2 yang sedang bergerak sepanjang
sumbu X dengan kelajuan tidak nol, kemudian saling bertumbukan. Asumsikan resultan gaya-gaya eksternal yang bekerja pada sistem partikel ini bernilai nol, sehingga momentum sistem bernilai konstan. Dengan demikian, kita dapat menuliskan bahwa momentum partikel 1 sebelum tumbukan ditambah momentum partikel 2 sebelum tumbukan sama dengan momentum partikel 1 setelah tumbukan ditambah momentum partikel 2 setelah tumbukan. Nah, jika tumbukannya tidak elastik sempurna, maka setelah tumbukan kedua benda akan menempel dan bergerak bersama-sama. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa kecepatan benda satu di akhir sama dengan kecepatan benda dua di akhir. Kemudian kita hilangkan notasi 1 dan 2 karena kedua benda bergerak dengan kecepatan yang sama. Dan kita tuliskan bahwa kecepatan kedua benda setelah tumbukan sebagai V akhir. Nah, dengan demikian, ekspresi yang ini itu berubah menjadi ekspresi yang ini. Karena V1 dan V2 sama, maka M1 dan M2 di ruas kanan dapat kita kumpulkan dalam satu suku dikali dengan kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Nah, dengan demikian kita dapat menuliskan kalau gitu, kecepatan kedua benda setelah tumbukan, apabila tumbukannya tidak elastik sempurna, diberikan oleh M1 dibagi M1 plus M2 dikali V partikel 1 sebelum tumbukan, ditambah M2 dibagi M1 plus M2 kali kecepatan benda 2 sebelum tumbukan. Jika pada awalnya benda 2 tidak bergerak, atau dengan kata lain V2I sama dengan 0, maka kita dapat menuliskan kecepatan kedua benda setelah tumbukan diberikan oleh M1 dibagi M1 plus M2 dikali kecepatan awal partikel 1 sebelum tumbukan. Nah, gimana kalau tumbukannya elastik? Elastik artinya energi sistem atau total energi partikel-partikel yang bertumbukan akan kekal. Jika sistemnya terisolasi, artinya tidak ada gaya eksternal yang bekerja di sistem dua partikel ini, maka kita dapat menuliskan bahwa momentum sistem di awal sama dengan momentum sistem di akhir. Atau dengan kata lain, momentum benda 1 sebelum tumbukan ditambah momentum benda 2 setelah tumbukan akan sama dengan momentum benda 1 setelah tumbukan ditambah momentum benda 2 setelah tumbukan. Nah, untuk tumbukan elastik, maka kita memiliki hubungan lain yang mendeskripsikan kekekalan energi yang dimiliki oleh sistem. Nah, karena energi sistem kekal, maka total energi kinetik sistem sebelum tumbukan akan sama dengan total energi sistem setelah tumbukan. Total energi sistem sebelum tumbukan diberikan oleh energi kinetik partikel 1 sebelum tumbukan ditambah energi kinetik partikel 2 sebelum tumbukan. Sementara total energi setelah tumbukan diberikan oleh energi partikel 1 setelah tumbukan ditambah energi kinetik partikel 2 setelah tumbukan. Dengan demikian, saat tumbukan terjadi, jika tumbukannya elastik, maka kita memiliki satu tambahan persamaan, yaitu persamaan untuk menyatakan kekekalan energi kinetik sistem. Sehingga untuk suatu sistem terisolasi yang terdiri dari dua partikel, kemudian kedua partikel ini mengalami tumbukan, maka kita memiliki dua persamaan, yaitu persamaan yang menyatakan konservasi momentum dan persamaan yang menyatakan kekekalan energi sistem. Nah, kedua persamaan ini harus kita pecahkan secara bersamaan. Nah, mari kita tinjau misalkan jika salah satu partikel pada awalnya tidak bergerak. Misalkan kita ambil partikel kedua pada awalnya tidak bergerak, sementara partikel satu pada awalnya bergerak dengan kecepatan V1 awal yang tidak nol, dan partikel satu ini sedang bergerak menuju partikel 2.
Nah, maka konservasi momentum dan energi kinetik dapat kita sederhanakan karena sebelum tumbukan massa 2 tidak bergerak, maka momentum awal sistem hanya diberikan oleh momentum benda satu, sementara energi kinetik awal sistem hanya diberikan oleh energi kinetik benda satu. Nah, misi kita adalah jika kita ketahui kecepatan benda satu sebelum tumbukan, maka berapa kecepatan masing-masing partikel setelah tumbukan. Nah, untuk itu kita perlu melakukan substitusi eliminasi terhadap dua persamaan ini. Nah, sebelum itu mari kita modifikasi kedua persamaan ini. Nah, persamaan satu, jika kita kumpulkan semua suku yang mengandung M1, maka kita akan peroleh M1 V1XI kurangi V1XF sama dengan M2 V2XF. Sementara persamaan kedua akan berubah menjadi setengah M1 V1XI kuadrat dikurangi V1XF kuadrat sama dengan setengah M2 V2XF kuadrat. Nah, kemudian kita tuliskan kedua hasil modifikasi tersebut sebagai berikut. Nah, jika kita perhatikan kedua persamaan ini, maka kita dapat mengeliminasi terlebih dahulu kecepatan benda 2 setelah tumbukan dengan cara mengkuadratkan persamaan pertama. Jadi persamaan pertama kalau kita kuadratkan, kita akan memperoleh M1 kuadrat V1XI min V1XF kuadrat sama dengan M2 kuadrat V2XF kuadrat. Kemudian setelah itu, persamaan satu kita kali dengan setengah. Nah, kemudian jika Bapak Ibu perhatikan suku yang ini itu dapat kita tulis sebagai V1XI min V1XF dikali V1XI ditambah V1XF. Nah, hasil modifikasinya seperti ini. Nah, sekarang kita bisa eliminasi V2XF dengan cara membagi kedua persamaan. Nah, di ruas kiri kita peroleh suku ini, sementara di ruas kanan hanya menyisakan M2. Kemudian kita kalikan ini ke ruas kanan, sehingga kita peroleh persamaan ini. Nah, kemudian kita kumpulkan semua suku yang mengandung V1XI ke dalam satu suku, dan kita kumpulkan semua suku yang mengandung V1XF menjadi satu suku. Sehingga kita peroleh persamaan ini. Kita dapat menuliskan kalau gitu, V1XF itu sama dengan M1 min M2 dibagi M1 plus M2 dikali V1XI. Nah, dengan demikian, sekarang kita memperoleh ekspresi untuk menghitung kecepatan benda satu setelah tumbukan melalui informasi massa 1, massa 2, dan kecepatan benda satu sebelum tumbukan. Bagaimana dengan kecepatan benda 2 setelah tumbukan? Setelah kita peroleh V1XF, kita tinggal substitusikan kembali ini ke salah satu di antara persamaan konservasi momentum atau persamaan kekekalan energi kinetik. Nah, jika Bapak Ibu lakukan itu, saya tidak akan demonstrasikan, Bapak Ibu coba lakukan sendiri. Bapak Ibu akan peroleh V2XF sama dengan 2M1 dibagi M1 plus M2 dikali kecepatan benda satu sebelum tumbukan. Dengan demikian kita peroleh kecepatan masing-masing partikel setelah tumbukan. Nah, mari kita perhatikan ekspresi untuk kecepatan masing-masing partikel setelah tumbukan. Kita coba tinjau beberapa kasus khusus. Misalkan jika yang tumbukan adalah dua massa yang identik, artinya M1 dan M2 nilainya sama.
Nah, jika M1 sama dengan M2, maka M1 min M2 akan sama dengan 0, sehingga kecepatan partikel 1 setelah tumbukan akan bernilai 0. Sementara kecepatan benda 2M1 dibagi 2M1. Ini bisa kita coret, sehingga hasilnya adalah 1. Dengan demikian kita peroleh kecepatan benda 2 setelah tumbukan sama dengan kecepatan benda 1 sebelum tumbukan. Artinya, jika targetnya diam, kemudian massa kedua benda sama, maka setelah tumbukan, massa yang awalnya bergerak akan diam, kemudian massa yang awalnya diam akan bergerak. Nah, bagaimana jika M1 jauh lebih kecil dari M2? Artinya targetnya adalah target yang massanya sangat besar dibanding dengan partikel 1 yang datang menumbuk target. M1 min M2 nilainya akan kurang lebih sama dengan negatif M2. Sementara M1 plus M2 nilainya akan kurang lebih sama dengan M2. Dengan demikian, kecepatan benda 1 setelah tumbukan akan sama dengan negatif dari kecepatan benda 1 sebelum tumbukan. Sementara itu, untuk benda 2, karena M2 jauh lebih besar dari M1, maka suku ini akan kurang lebih sama dengan M2. Tapi karena M2 sangat besar, maka 2M1 dibagi M2 akan menghasilkan bilangan yang sangat kecil, sehingga kecepatan benda 2 setelah tumbukan akan mendekati 0. Nah, dengan demikian setelah tumbukan terjadi, benda 1 akan dipantulkan balik, sementara benda 2 tidak bergerak. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ini seperti melemparkan bola pingpong ke mobil truk yang sangat besar massanya. Maka yang akan terjadi adalah bola pingpong itu akan dipantulkan kembali, sementara truk ini tidak akan bergerak ke mana-mana. Nah, gimana jika partikel yang datang menumbuk M2 itu massanya jauh lebih besar dibanding M2? Atau kita bisa tuliskan M1 jauh lebih besar dari M2. Maka M1 min M2 nilainya akan kurang lebih sama dengan M1, sementara M1 plus M2 juga akan kurang lebih sama dengan M1. Maka suku yang ini itu nilainya akan mendekati 1, sehingga kita bisa tulis kecepatan partikel 1 setelah tumbukan kurang lebih sama dengan kecepatan partikel 1 sebelum tumbukan terjadi. Bagaimana dengan kecepatan partikel 2 setelah tumbukan? Karena M1 jauh lebih besar dari M2, maka suku yang ini itu nilainya akan kurang lebih sama dengan M1. Sehingga 2M1 per M1 plus M2 kurang lebih nilainya akan sekitar 2. Artinya kecepatan benda 2 setelah tumbukan akan sama dengan 2 kali kecepatan benda 1 sebelum tumbukan. Nah, gimana jika target tidak diam? Artinya partikel yang datang menumbuk dengan partikel yang ditumbuk itu sama-sama sedang bergerak. Nah, ada dua kemungkinan agar dua partikel yang sama-sama bergerak ini bisa tumbukan. Pertama, keduanya bergerak menuju satu sama lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Atau, kemungkinan kedua, keduanya bergerak ke arah yang sama, tetapi yang mengikuti di belakang kecepatannya lebih tinggi dibanding yang di depan, sehingga satu saat akan tabrakan. Nah, mari kita coba kaji secara kuantitatif bagaimana jika kedua benda sama-sama bergerak dan tumbukannya elastik. Nah, lagi-lagi, jika tidak ada gaya eksternal bekerja di sistem dua partikel ini, maka hukum kekekalan momentum berlaku. Kemudian, karena tumbukannya elastik, maka energi kinetik sistem itu akan konstan sepanjang waktu. Nah, kemudian kita modifikasi kedua persamaan ini agar kita mudah melakukan substitusi dan eliminasi. Caranya seperti apa? Pertama, kumpulkan semua suku yang mengandung M1 dan kumpulkan semua suku yang mengandung M2, sehingga kedua persamaan ini dapat ditulis menjadi seperti ini. Nah, persamaan kedua itu dapat kita modifikasi menjadi seperti ini.
Kemudian kita bagi persamaan 1 dengan persamaan 2, sehingga kita peroleh di ruas kiri seperti ini, dan di ruas kanan seperti ini. Kemudian kita kali silang, ini ke sana, ini ke sana, kita peroleh ekspresi ini. Kemudian kita tuliskan V1XF seperti ini, untuk mengurangi jumlah besaran yang tidak diketahui di persamaan untuk konservasi momentum atau kekekalan momentum, dan persamaan untuk konservasi energi kinetik. Kemudian kita substitusikan nilai V1XF ke salah satu dari persamaan untuk konservasi momentum atau persamaan untuk konservasi energi. Untuk keperluan kali ini, saya memilih mensubstitusikan balik ke persamaan untuk kekekalan momentum atau konservasi momentum. Karena persamaan untuk momentum melibatkan jumlah operasi yang lebih sedikit dibanding persamaan untuk kekekalan energi. Seperti ini kita substitusikan nilai V1XF, sehingga kita peroleh seperti ini. Kemudian kita kelompokkan semua variabel yang ada V2XF di ruas kanan, dan semua variabel yang ada V1XI serta V2XI. Dengan demikian kita peroleh V2XF seperti ini. Sekarang kita telah memperoleh formula untuk menghitung kecepatan partikel 2 setelah tumbukan dengan mengetahui informasi massa kedua benda dan kecepatan kedua benda sebelum tumbukan. Nah, bagaimana dengan kecepatan partikel 1 setelah tumbukan? Kecepatan partikel 1 setelah tumbukan dapat kita peroleh dengan mensubstitusikan kembali nilai V2XF ke salah satu dari dua persamaan, yaitu persamaan kekekalan momentum atau konservasi momentum dan persamaan untuk kekekalan energi. Nah, Bapak Ibu bisa coba sendiri, nanti Bapak Ibu akan peroleh formula berikut. Nah, dengan demikian kita telah memperoleh dua formula untuk menghitung kecepatan kedua partikel setelah tumbukan jika diketahui massa kedua partikel dan kecepatan masing-masing partikel sebelum tumbukan. Nah, bagaimana jika tumbukannya elastik dalam ruang dua dimensi? Nah, seperti biasa, jika kita asumsikan resultan gaya-gaya eksternal yang bekerja pada sistem dua partikel ini bernilai 0, maka momentum sistem partikel akan konstan terhadap waktu. Sehingga kita bisa tuliskan hukum kekekalan momentum atau konservasi momentum. Nah, karena tumbukannya dua dimensi, maka persamaan kita akan tambah satu, yaitu persamaan momentum untuk arah Y. Sehingga sekarang kita punya tiga persamaan. Persamaan pertama adalah konservasi momentum dalam arah sumbu X, persamaan kedua konservasi momentum dalam arah Y, persamaan ketiga adalah konservasi energi. Dalam hal ini konservasi energi kinetik. Nah, ingat karena kecepatan masing-masing partikel adalah besaran vektor, maka kecepatan masing-masing partikel sebelum maupun sesudah tumbukan dapat dinyatakan dalam formula berikut ini. Nah, misalkan kita tinjau tumbukan elastik dua partikel dalam ruang dua dimensi dengan target yang diam. Kemudian kita tuliskan kekekalan momentum atau konservasi momentum seperti ini. Dan karena tumbukannya elastik, kita dapat menuliskan konservasi energi, dalam hal ini energi kinetik. Sehingga momentum sistem dalam arah X sebelum tumbukan itu hanya diberikan oleh momentum partikel 1, sementara dalam arah Y, momentum sistem bernilai 0. Karena satu partikel diam, satu lagi hanya bergerak sepanjang sumbu X. Selain itu, sebelum tumbukan, energi kinetik sistem itu hanya diberikan oleh energi kinetik partikel 1, karena partikel 2 sebelum tumbukan tidak bergerak. Nah, sehingga jika kita kumpulkan, kita punya tiga persamaan berikut, 2 untuk kekekalan momentum dalam arah X maupun Y,
Satu lagi adalah kekekalan energi, dalam hal ini energi kinetik. Nah, jika kita perhatikan, kita punya tiga persamaan dan kita punya jumlah besaran satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, agar bisa dipecahkan harus ada minimum 4 besaran yang diketahui. Nah, kemudian substitusi eliminasi yang kita lakukan terhadap tiga persamaan ini bergantung dari besaran apa yang ingin dihitung dan besaran apa yang diketahui. Yang jelas yang harus kita perhatikan bahwa karena persamaannya hanya 3, sementara jumlah besaran yang terlibat ada 7, maka minimum harus ada 4 besaran yang nilainya diketahui agar ketiga persamaan ini bisa dipecahkan sekaligus.